操ですね。ことで強くなるのだ。お前には関係のない話だ。かい、はったりがバレバレだ。鬼。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Shinmai Osan Boukensa yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Di tengah Rester yang menyiksa para peserta ujian peringkat E, ada seseorang penonton yang bernama Adolf. Di sini Adolf menjelaskan tentang 4 inti kekuatan, yaitu kekuatan, kelincahan, mana, dan kontrol sihir. Itu merupakan faktor penting dalam kekuatan seorang petualang. Adolf ini terlahir dengan kemampuan yang hebat. Dia bisa melihat kekuatan seseorang. Dia bisa melihat statistik kekuatan para peserta hanya dengan kedua matanya. Adolf juga mengecek kekuatan Rester, yang mana Rester itu memiliki kapasitas mana yang sangat banyak bener. Tapi ketiga inti lainnya Adolf tidaklah terlalu mencolok. Terus melihat adanya Rick yang tampangnya udah sangat tua, Adolf penasaran soal statusnya. Melihat statistik kekuatan Rick, Adolf benar-benar sangat terkejut. Rick mempunyai statistik yang sangat tinggi di 3 unsur, sedangkan di unsur mana Rick tidak ada sama sekali. Melihatnya aja sampai membuat Adolf sakit mata, anjir. Melihat sesosok Renete, Alisa memanggilnya karena Alisa tahu bahwa Renete adalah orang yang selalu bersama dengan Rick. Alisa memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Rick, dan tak lupa juga mereka berdua itu juga adu tobrut, anjing. Waduh, kok bisa kenyal kayak gitu, guys? Ini kalau ditabok enak juga nih. Renete bilang bahwa dirinya itu sekelompok dengan Rick. Di sisi lain, Alice memanggil Renete, jadi Renete pun mengajak Alisa ikut. Tapi di sini Alisa terkejut melihat adanya orc atau raksasa di sana. Mizet yang meminta Renete duduk di sebelahnya, tapi Renete nggak mau karena dia itu selalu pegang-pegang. Ya, maksudnya selalu jahil gitulah, guys. Mizet yang bertanya siapa Alisa itu, melihat boba Alisa yang sepertinya sangat empuk dan overpower. Mizet langsung memintanya duduk di sebelahnya, tapi ya Renete langsung membawa Alisa pergi. Brockstone yang bertanya bagaimana dengan murid mereka. Renete berkata bahwa Rick akan lolos tanpa masalah. Meski Alisa berkata bahwa Rester itu adalah peringkat A yang selalu merundung peringkat rendah, tapi bagi Brockstone itu bukan masalah besar. Angelica yang mensupport penuh sang kakak, dia dibuat terkejut melihat adiknya yang datang dengan kondisi yang mengenaskan. Meski Rester terkejut, Rick bisa kabur dari penjaga elitnya, tapi kali ini dirinya itu tidak akan segan-segan. Sebelum mulai, Rick bertanya kenapa Rester menjadi petualang. Sebagai orang yang sombong, alasan Rester pun cukup simpel, yaitu karena dirinya berbakat. Rester yang kesal dengan sikap sok angkuh Rick, tanpa banyak bacot dia langsung memulai ujian. Dia menggunakan sihir alam pertama, yaitu batu es. Dia menembakkannya dengan sengaja tidak mengenai Rick, hanya untuk membuatnya takut. Di sini Rick tidak membiarkan kemarahan memenuhi dirinya. Meski Rester terus memancing amarahnya, tapi Rick tetap tenang. Sebelum masuk ke arena, Renete memberi saran agar di menit awal Rick itu tetap tenang dan fokus mengamati musuh. Meski khawatir, dia tetap percaya pada Renete karena Rick tidak mau menyerang. Alhasil Rester pun memulai serangan duluan, yang mana dia menggunakan sihir alam ketiga yang bernama Agni Antarlina.
Rick nampak tetap berdiri kokoh tanpa terluka sedikit pun. Brockstone menjelaskan bahwa bagi Rick, serangan sekecil itu tak akan mendorongnya. Brockstone yang bertanya pada Alisa mengenai 4 inti yang terhubung dengan kekuatan petualang. Penjelasannya sama seperti yang dijelaskan oleh Adolf di awal episode, dan sedikit tambahan dari Brockstone, yaitu kapasitas mana harus dilatih sejak kecil. Jadi karena Rick mempunyai kapasitas mana yang sangat kecil, itulah mengapa mereka bertiga melatih Rick habis-habisan di 3 inti lainnya. Saat latihan, Brockstone menjelaskan bahwa pada akhirnya yang bisa Rick andalkan adalah tubuhnya sendiri. Jadi untuk latihan pertama, Rick akan pergi ke desa terdekat dengan membawa beban di kedua kakinya, yang mana satu beban itu menurut Brockstone sangatlah ringan, yaitu 100 kg. Buset, diangkat pakai tangan aja udah nggak kuat tuh, apalagi lari, auto patah tulang cok. Tapi karena Brockstone bilang bahwa di hutan tersebut banyak monster, alhasil Rick pun kayak mendadak mendapatkan anugerah gitu guys. Karena sihir sebelumnya tidak membuat Rick babak belur, Rester pun berniat menggunakan sihir yang lebih kuat lagi, yaitu sihir alam tingkat 4. Tapi ya itu tetap aja tidak berasa bagi babang Rick. Brockstone berkata bahwa dirinya membangkitkan kekuatan Rick dari bawah. Mizet yang melatih kendali sihirnya. Brockstone aja sampai nggak nyangka Mizet akan melatih Rick selama 2 tahun meski nggak peduli gitu. Andai pelatihannya itu buruk, mungkin Rick sekarang udah menjadi debu. Dan Renete yang bertugas melatih kelincahannya. Alisa pun terkejut karena dia merasa Renete hanya pelayan, dan ternyata Renete itu cuma suka cosplay seperti pelayan guys. Sedangkan Rick sendiri menerima pelatihan mereka dengan semangat yang tinggi hingga mencapai kemampuan setara peringkat S seperti mereka. Meski Rester terus menyerang menggunakan sihir tingkat 4, tapi Rick nampak tak berkutik sama sekali. Alisa yang terkejut dengan Rick yang setara dengan peringkat S, tapi Renete berkata jika Rick sendiri tak menyadari akan kekuatan yang overpower itu. Menurut Mizet, itu semua salah Brockstone, karena saat pelatihannya Brockstone selalu menyamakan Rick dengan peringkat F. Itu membuat Rick tak menyadari bahwa dirinya setara dengan peringkat S. Merasa dirinya itu terlalu berlebihan. Semua orang yang khawatir dengan kondisi Rick, tapi ya Rick masih hidup dan membelah sihir batu hanya dengan tangan kosong. Bahkan dia itu tak terluka sedikit pun guys. Rester yang mulai kesal dengan kekokohan Rick. Angelica yang penasaran siapa Rick itu sebenarnya. Rester pun berniat menyerangnya dengan tinju. Dia meningkatkan kekuatan tangan dan juga meningkatkan kecepatannya. Tapi hanya dengan tangan kosong, Rick mengcounter serangan Rester hingga membuatnya terpental. Setelah itu Rick pun mulai mengerti dengan maksud Renete, yang mana Rester itu terlalu mengandalkan bakatnya, tapi dia tidak melatih kemampuannya. Meski mempunyai mana yang besar, tapi 3 unsur lainnya tidak dilatih. Rester yang merasa dari tadi itu adalah keberuntungan Rick. Kali ini Rester nampak merapal sihir mantra dengan sangat serius, yang mana itu adalah rapalan penuh. Rester menggunakan tingkat ketiga, dan inilah yang terjadi. Rick tidak perlu menggunakan sihir untuk menangkis sihir yang belum sempurna. Mizet menjelaskan jika Rick itu menangkis sihir dengan tenunan sihir yang presisi. Rick hanya menggunakan 1/100.000 dari kekuatan lawannya. Meski Rick hanya punya kapasitas mana yang kecil, kendali sihirnya bisa menggantikan semua itu. Rester yang kesal kembali menyerang dengan kecepatan penuh, tapi Rick menyadarinya dan langsung memukul sekuat tenaga. Tapi Rester dengan sigap mengubah tubuhnya menjadi baja. Angelica terkejut karena meski Rester berubah menjadi baja, tapi Rick melawannya tanpa menggunakan sihir sama sekali. Meski mengakui kekuatan Rick di atas peringkat E, tapi mungkin semua itu karena dirinya udah kelelahan setelah menguji banyak orang. Bahkan bagi Rester dari tadi itu Rick selalu mendapatkan keberuntungan. Merasa Rester benar-benar tak ingin mengakui dirinya hanya menggunakan kelincahan yang bahkan tak bisa disebut sihir, tapi kekuatannya itu sudah cukup untuk melampaui sihir milik
Rester. Rester lalu bertanya bagaimana Rick bisa menjadi kuat dalam 2 tahun. Rick menjelaskan dirinya pernah dikunci di dalam sarang naga sampai bisa mengalahkannya, berlari melewati ledakan sambil membawa beban 200 kg, berenang di cairan pelumpuh di dalam monster sampai tenggelam. Mendengar itu, Alisa saja sampai merasa pasti itu membuat Rick mati. Broxton pun berkata bahwa Rick pernah mati berkali-kali, tapi dirinya bisa menghidupkannya kembali menggunakan sihir pemulih. Rick sering sekali modar saat berlatih dengan Mizet dan juga Alice, bahkan saat dia berlatih kelincahan dengan Renette, yang mana latihannya yaitu memotong kayu yang jatuh dari air terjun. Dan ya, lagi-lagi babang Rick modar. Mendengar itu semua, Rester menganggapnya sebagai kebohongan yang tak masuk akal. Jika Rick melakukan latihan sekeras itu, pasti ada dukungan moral yang bisa membuatnya kuat melalui semua latihan tersebut. Rick pun berkata, dirinya itu sama seperti Laurot yang Rester serang. Impiannya adalah dukungan moral bagi dirinya sendiri. Impian babang Rick yaitu mengalahkan monster terkuat yang bernama Kaiser Alsapit. Mendengar itu, Frit tertawa puas dan menganggap impian Rick itu bodoh. Alisa tahu monster itu adalah monster terkuat yang tertulis di legenda pahlawan Yamato, yang mana ternyata itu juga merupakan tujuan dari Ori Kalkumfis. Namun bagi Rester, legenda pahlawan Yamato itu hanya dongeng yang menjadi inspirasi bagi bocil-bocil. Tapi Rick berkata jika itu tak ada hubungan dengan Rester, karena sudah muak dengan Rick, Rester pun akan mengakhiri ujian tersebut. Dia menggunakan sihir alam tingkat 7 dan mengikat Rick dengan akar. Tidak tanggung-tanggung. Di sini Rester lanjut menggunakan sihir tingkat 8 dan inilah yang terjadi. Terlihat Rester yang membuat monster raksasa dari akar. Bagi Alisa itu merupakan pertama kalinya dirinya melihat sihir tingkat 8. Rester yang koar-koar karena udah pede dengan kekuatan sihirnya, sedangkan babang Rick hanya mengeluarkan sihir angin untuk melawan Rester. Rick yang bertanya seberapa lama Rester berlatih dengan sihir tersebut. Rester berkata jika dirinya menguasainya hanya dalam beberapa kali percobaan. Rick berkata bahwa dirinya sudah memakai sihir tersebut sebanyak ratusan juta kali. Alisa yang merasa itu adalah perbuatan yang mustahil, tapi Broxton berkata itu bisa dilakukan dengan sihir ruang waktu. Itulah cara Rick melakukannya. Rester yang sudah muak dengan keangkuhan Rick, dia lalu merapal sihir tingkat 8 yang bernama pukulan dewa. Rick nampak melepaskan dirinya dari akar yang mengekangnya dan inilah yang terjadi. Sihir tingkat 8 yang merupakan tingkatan sihir terkuat dikonter hanya dengan menggunakan sihir tingkat pertama oleh babang Rick. Tingkat pertama aja udah membuat Rester terpental, bahkan dia sampai pingsan guys. Para peserta lainnya pun tentu nggak percaya dengan apa yang mereka lihat yang terjadi di hadapan mereka. Pria tua biasa bisa mengalahkan anak bangsawan peringkat A. Itu merupakan hal yang mustahil. Setelah itu Rick keluar arena dan bertemu dengan gurunya. Semua gurunya memuji pertarungan Rick yang sempurna. Alisa aja nggak expect Rick yang dulunya merupakan seorang resepsionis biasa aja bisa jadi se-OP itu. Di sini Rick baru menyadari bahwa dirinya sebenarnya itu sangatlah kuat. Rick berterima kasih pada gurunya yang telah melatihnya. Di sisi lain, Rester yang udah sadar nampak berjalan sempoyongan. Rick pun memanggilnya. Rick berkata bahwa Rester itu pasti bingung kenapa seorang elit jenius seperti dirinya itu kalah dari orang yang udah terlambat, merasa jika dirinya diremehkan. Tapi di sini Rick memberi saran agar Rester mengasah satu teknik sampai dirinya itu benar-benar bisa membuatnya sempurna. Rester yang tentu sangat malu, dia berkata bahwa di ujian selanjutnya dia akan menjadi penguji Rick lagi dan lain kali dirinya pasti akan menang. Mereka bertiga lalu pergi, tapi di sini Angelica malah memberi penghormatan pada Rick. Setelah itu pengumuman kelulusan pun disiarkan. Rick nampak menunggu nomor ujiannya disebut. Di sisi lain Broxton dan yang lainnya pun nampak lagi mukbang anjing. お姉ちゃん仕事の冷静ですね。思い出してたさ。 Dan yaps, itulah akhir dari anime Shinmai Osan Boukensai episode 3. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.